Dia diadukan antara lutut beliau dengan lutut yang datang. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami tentang iman. Rasulullah pun mengatakan, iman itu adalah engkau yakin adanya Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada qada baik dan baik, dan pada hari kiamat. Itu betul engkau ya Rasulullah. Dia bertanya tapi mengatakan benar, berarti udah tahu gitu kan. Kemudian ajarkan kepada kami tentang Islam ya Rasulullah. Islam itu hendaklah engkau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, laksanakanlah saum, dan pergilah kau berhaji. Betul engkau ya Rasulullah. Dan yang ketiga, beritahu kepada kami ya Rasulullah tentang ihsan. Nah, ihsan itu adalah bagaimana engkau bisa melihat Allah. Dan apabila kamu tidak bisa melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kamu. Nah, ini adalah bentuk kesadaran. Jadi walaupun kita tidak melihat Allah, Allah itu melihat kita loh Pak. Setiap detik kita. Nanti di yaumil akhir itu ada yang namanya CCTV. Rekamannya ada. Ketika Bapak mulai balik ya. Mulai balik sampai Bapak meninggal, di situ ada videonya. Apa yang kita perbuat, baik buruk maupun baik maupun buruk, akan tertulis di sana. Nah, di sini adalah kesadaran kita harus ditumbuhkan, harus dilatih Pak. Tanpa dilatih, mustahil kita akan nyampe. Untuk itu ada Pak Yulian yang maka dengan duduk itu zikir nafas. Makanya tadi saya tidak mengajarkan yang zikirnya Pak Pur, tapi lebih cenderung yang ketiga T-nya itu. Sebab subhanallah itu udah biasa. Sudah biasa di setiap sholat pasti diwiridkan. Cuma tinggal dipahami lebih dalam lagi maknanya ketika subhanallah kita belajar untuk menerima ketetapan Allah. Dan ketika kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan kalau kita mengembalikan persoalan Allah. Nah, kalau kejadian itulah adalah proses perjalanan. Maka saya tadi tidak mengajarkan, mohon maaf karena itu sudah terbiasa, ada pelatihnya langsung. Saya tidak mau ikut campur wilayah di sini. Maka saya kasih yang dari Papua yang 3T itu. Nah, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari. Nah, kesadaran inilah Pak, ihsan inilah. Ihsan itu adalah suatu bentuk kesadaran manakala kita menyadari Allah. Karena Allah itu wa huwa ma'akum ayyuna ma kuntum. Allah bersama kita, kemana saja kita. Itu yang perlu kita sadari. Kemarin ada satu kisah Pak Yulian. Ketika saya dari Mojokerto pergi ke Surabaya. Di sana ada suatu stasiun ke dinding. Ada pernah yang lewat Surabaya naik kereta? Ada tulisannya ke dinding. Wah, ini keren kata saya. Itu ibarat kata Pak. Ke dinding itu adalah dinding ini kan ya Pak. Dinding itu kan ini ya. Kalau Bapak ini sebuah bola, Bapak lemparkan ke dinding, akan kemana datangnya? Hah? Kemana? Kembali kepada siapa? Mantul. Itulah perbuatan Bapak juga. Perbuatan Bapak baik buruk akan terpantul kepada diri sendiri. Itu sadari. Jadi ke dinding itu sebut. Tiba-tiba Allah memberikan pencerahan. Inilah ketika kamu berbuat baik akan terpantul kepada dirinya. Kalau kamu berbuat kejahat akan terpantul kepada dirinya. Ini yang memberi makanan itu akan nanti akan Allah ganti. Kalau mandinya pasti di akhirat. Jangan khawatir Pak. Sekecil apapun yang Bapak berikan untuk berjuang memberikan kepada yang tidak mau, itu akan tertulis. Walaupun Bapak tidak mengingat-ingatnya, tapi Allah ingat tulisannya ada. Jadi jangan khawatir.
Pesan saya ke dinding ya. Nah, ini pesan saya terakhir. Ingat bahasa ke dinding ketika Bapak melempar bola. Mulai sekarang hati-hati. Karena kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah. Kalau saya tahu dijemput besok, tinggal duduk aja di masjid. Kita berzikir dengan Allah. Orang meninggal di masjid dengan orang meninggal di tempat judi, baikan yang di mana? Hah? Belum tentu, Pak. Orang datang ke masjidnya mau ngambil speaker, ketahuan dipukulin, mati kan dong, masjidnya di masjid. Tapi orang yang berjudi mau mengingatkan saudaranya untuk mendahului jangan disudi. Orangnya nggak terima dipukul juga mati, bahkan beda. Jadi disinilah apa yang kita perbuatkan. Itu pesan saya. Kalau ingat ke saya, begitu Bapak nengok di rumah, Bapak nengok ke dinding, ingat kata-kata saya. Dinding, awas, lempar bola. Itu aja pesannya. Itu akan insya Allah akan Bapak ingat, karena insya Allah Bapak itu punya dinding di rumah itu. Di rumah saya yakin punya dinding. Dan itulah ketika lemparkan. Saya pernah, Pak. Saya nonton sinetron. Waktu itu ada yang mengatakan, apabila Allah menutup suatu jalan, Dia akan memberikan jalan yang lain. Wah, hebat kata saya. Akhirnya saya share di grup. Saudaraku, apabila Allah akan menutup suatu jalan, Dia akan memberikan jalan yang lain. Ingatlah saudaraku, ingatlah, saya share. Begitu di-share, Pak, 2 hari kemudian usaha saya akan ditutup oleh preman. Dibuktikan Allah. Pada saya itu kan saya mau mengingatkan. Ternyata mantul ke diri saya, Pak. Mantul. Waduh, besar. Makanya jangan hati-hati ketika kita belajar spiritual, hati-hati dengan bahasa. Maka saya sering ke Mas Julian, hati-hati bro, tulisanmu. Kan saya mengingatkan gitu kan, hati-hati bro, biar nggak mantul. Nah disitulah, karena pantulan-pantulan itu akan berbalik kepada diri kita. Zikir itu adalah pantulannya kita melempar ke Allah kan. Zikir itu kan mengingat Allah. Nanti itu kan mantul lagi ke diri kita. Makanya Bapak akan lihat nanti orang-orang yang ahli zikir itu mukanya bersinar, terang. Walaupun mukanya hitam, tapi di sana ada yang kita lihat pancaran nur-nurnya Allah. Karena kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, terpantul pada diri kita. Itu yang saya ingatkan. Jadi ingat ya, pesan dari saya ketika mengingat pesan saya, simpulkan satu kata, dinding aja. Jadi supaya nggak banyak yang diingat, apa sih Caki ngomong apa sih tadi, ingat aja dinding aja. Nanti akan bawa begitu yang terlihat dinding, akan bawa pesannya. Itu akan diingat insya Allah. Man ngamila sholihan ya. Man ngamila sholika paling kapsih. Karena siapa berdebat itu dirinya sendiri. Itu kan ayatnya ada Al-Quran.